Jika seorang ia mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada yang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan ada iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah juga demikian Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, masalahnya manusia saat berhadapan dengan Tuhan, kecenderungannya adalah memfokuskan diri kepada dirinya, kepada perbuatannya, bukan kepada Allah. Padahal jelas-jelas Injil sebagai sebuah kabar baik mengatakan bahwa seluruh Injil ada bicara tentang Allah. Sama seperti kalau kita membaca di dalam Lukas 15. Ada 3 perumpamaan di situ. Perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, tentang anak bungsu yang terhilang. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, di sana dikatakan sang gembala meninggalkan yang 99, mencari satu yang hilang. Setelah ketemu, sang gembala mengangkat domba itu, membawa dia pulang. Sang gembala itu bersukacita atas kepulangan daripada domba itu. Nah, tentang perumpamaan dirham yang hilang, di situ dikatakan seorang ibu yang mencari, menyapu sampai dia menemukan dirham yang hilang, dia bersukacita. Dia tidak memikirkan nilai dirhamnya berapa, tapi dia bersukacita karena satu yang hilang ini. Lalu perumpamaan tentang anak bungsu yang terhilang. Di sana dikatakan bapaknya begitu baik, apa yang dia minta dikasihkan. Sekalipun dia tahu nanti anaknya tanpa dia mungkin kehidupannya akan berantakan. Tapi setelah anaknya mengalami kesusahan, setiap hari dia menunggu kapan anaknya kembali. Pada waktu anaknya kembali, dia berlari, sang bapa berlari menyongsong sang anak. Sang bapa memeluk anaknya. Sang bapa memotong lembu tambun untuk anaknya. Sang bapa menyuruh mengenakan pakaian untuk anaknya. Sang bapa menyuruh mengenakan cincin dan sepatu untuk anaknya. Sang bapa bersukacita. Semuanya tentang dalam perumpamaan tentang domba yang terhilang, gembala tersebut adalah gambaran tentang Yesus. Dan dirham yang hilang tentang Roh Kudus yang mencari kita yang terhilang.
Bagi Tuhan, kita ini seumpama mata uang yang berharga. Dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang, Bapa adalah gambaran Bapa kita yang di sorga, yang mencari anak terhilang. Pada waktu kita ditemukan, dia menyerahkan Yesus Kristus yang dalam gambaran sebagai lembu yang dikorbankan. Bukankah cerita ini semuanya tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah? Tapi betapa sering pada saat kita mendengar, misal contoh tentang domba yang terhilang. Bukankah sering kita mendengar, bukan fokusnya pada Allah yang mencari. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, yang diajarkan kepada kita adalah, kebanyakan seperti ini. Bahwa domba tersebut harus melangkah pertama, mau ditemukan. Betul? Betul? Ini yang sering diajarkan kepada kita. Kalau tentang anak bungsu yang terhilang, padahal jelas-jelas di situ tentang Allah, Bapanya yang bersedih karena kehilangan anak, Bapanya yang setiap hari menantikan, Bapa yang menyambut dia dengan sukacita, Bapanya yang mengenakan sepatu, semuanya tentang Bapanya. Tapi pada waktu firman ini dikhotbahkan, fokus kita bukanlah tentang Allahnya, tentang Bapanya, tapi tentang anaknya, bahwa sekalipun kita sudah berdosa, kita perlu mengambil langkah berbalik. Padahal Alkitab jelas-jelas memfokuskan, menceritakan tentang Bapaknya. Kenapa dijelaskan kepada kita tentang si anak? Bukankah dalam pikiran kita, firman Tuhan ada tentang diri kita? Tentang manusia? Dalam pandangan kita. Padahal Allah mengatakan, firman Tuhan ada tentang Allah. Nah, demikian juga bahwa pada saat kita bicara tentang iman, iman sebetulnya percaya saja. Di episode sebelumnya kita membahas tentang percaya saja. Yang saya ambil dari Yohanes 14, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dia mengarahkan, memfokuskan kepercayaan kepada pribadinya. Memang ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seakan-akan bahwa fokus kita adalah mentaati firman, mentaati setiap perkataan dari firman Allah untuk kehidupan kita, kesuksesan kita. Itu benar. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita mampu mengikuti setiap firman Tuhan? Belum tentu bisa. Tapi kalau kita memisahkan firman dari pribadinya, kita bisa beranggapan firman itu adalah perintah kepada kita untuk melakukan. Amin. Tapi dalam hal ini, dalam kabar baik, dalam iman Kristen, percaya saja seperti sebuah kisah seorang kepala rumah ibadat yang anaknya hampir mati. Pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, hampir mati pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus bersedia datang ke rumahnya dan perjalanan tentang anaknya sudah meninggal dunia. Semua suara bilang, jangan menyusahkan guru, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Percaya saja. Amin. Percaya saja. Situasinya seperti ini. Si bapak ini baru kehilangan anak. Ya, Tuhan Yesus berkata percaya saja. Apa maksud Tuhan Yesus? Bisa enggak saya simpulkan maksud daripada Tuhan Yesus adalah memang situasinya kelihatannya mustahil. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa membangkitkan anakmu yang sudah mati ini. Apapun upayamu, sudah sia-sia. Betul? Tapi percaya saja kepadaku. Ditujukan kepada siapa? Dirinya. Toh pada akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan anak tersebut. Amin. Bayangkan kalau di dalamnya, kalau kita khotbahkan, ini adalah bahwa tindakan perbuatan dari si bapak ini yang membuat anaknya bangkit adalah karena dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus mau pergi. Pertanyaannya adalah, secara
pernyataan ini ada benar secara pernyataan. Tapi sekali lagi, pada saat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, betapa sering kita hanya datang saja kepada Yesus, keadaan kita tidak berubah. Benar? Pagi kita berdoa, tidak terjadi apa-apa, sepertinya. Sepertinya. Betul? Situasi kita sepertinya lambat untuk mengalami perubahan. Apa yang kita pergumulkan bersama dengan Tuhan, sepertinya jawabannya agak lama datang pada kita. Nah, apakah ada sesuatu yang salah? Menurut saya, Alkitab berkata, Alkitab Injil Kerajaan Sorga ini mengajarkan sesuatu seperti ini. Percaya dengan benar, hidup kita akan benar. Sekali lagi, percaya dengan benar, hidup kita akan benar. Percaya dengan benar, perjalanan hidup kita mengarah ke arah yang benar. Berarti keselamatan akan menjadi bagian hidup kita. Percaya dengan benar, membawa kehidupan kita seperti apa yang kita percayai. Nah, supaya kita bisa percaya dengan benar, kita juga perlu mendengar hal yang benar. Di sini, apa yang kita dengar, ini menjadi sangat penting. Firman Tuhan yang kita dengar menjadi sangat penting. Berkaitan dengan tema kita malam hari ini, di mana dikatakan pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kita katakan tadi, bahwa percaya saja. Banyak orang berpikiran, percaya saja, artinya ya percaya saja, tidak usah berbuat apa-apa. Padahal dalam konteksnya Tuhan, percaya saja bukan tidak berbuat apa-apa. Justru percaya saja ada sebuah tindakan iman yang akan menghasilkan sebuah manifestasi dalam perbuatan kita. Tapi terpimpin. Tuhan akan menuntun kita. Karena kekristenan, iman percaya kita dalam Kristus Yesus adalah Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita supaya tidak menemui maut, masuk neraka, tapi dia juga menyelamatkan kita dalam area-area hidup kita. Setiap area hidup kita dalam masalah penyakit, masalah keuangan, masalah apapun yang menjadi pergumulan kita. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dia memastikan dialah yang mengerjakan di dalam diri kita. Karena karyanya di atas kayu salib bukan hanya keselamatan kita jiwa dalam arti tidak masuk neraka. Tapi keselamatan dalam seluruh kehidupan kita. Dan dia mengerjakan. Bukan berarti dia menyelamatkan kita dalam posisi benar, lalu dia memberikan perintah. Berarti kehidupan kita tergantung seberapa cermat kita mengikuti tuntunannya. Menurut saya, kalau hal seperti itu, kita bermasalah. Amin. Contoh bermasalah ada sederhana. Kepada Abraham diberikan janji. Firman Tuhan, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Betul? Ada pribadi, Tuhan yang berfirman, ada janji dia akan menjadi bapa segala bangsa. Oke? Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Abraham? Harusnya dalam hal ini percaya saja, bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi Abraham juga seperti kita. Secara alamiah, kita tergelitik, dalam tanda kutip hati kita tergelitik, pikiran kita tergelitik. Bahwa untuk mewujudkan janji-janji Tuhan, untuk mewujudkan firman Tuhan yang kita dengar, kita harus berbuat sesuatu. Amin. Makanya dia mengambil berdasarkan pemikiran dia. Setelah mendapatkan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan dari istrinya. Istrinya mengatakan, Abraham, memang kepada kita dijanjikan menjadi keluarga yang besar. Tapi faktanya, kenyataannya, saya kan mandul. Kita juga sudah tua. Barangkali,
Karena kita berpikir bahwa apa yang dijanjikan Tuhan harus ada andil kita di dalamnya. Harus ada andil kita di dalamnya. Dia mulai berpikiran. Masuk akal kan? Ya barangkali kebetulan di dalam rumah tangga mereka ada seorang pembantunya yang namanya Hagar. Seorang wanita muda. Barangkali lewat dia. Tapi kan Tuhan bilang, keturunanmu, toh, istrimu. Karena pada waktu itu, Sarah adalah istrinya Abraham, walaupun belum namanya Sarah. Tapi karena campur tangan dari Abraham, karena dia memfokuskan pada perbuatan, apa yang dijanjikan Tuhan tidak terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Amin. Bukan, Tuhan tidak pernah merancangkan melahirkan Ismail. Betul? Rancangan Tuhan adalah Ishak. Justru perbuatan dari Abraham mengacaukan rancangan Tuhan. Betul tidak? Lah di mana posisi percaya saja? Harusnya Abraham mempercayakan seluruhnya. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga akan mewujudkannya dalam hidupnya. Dia akan menempatkan Abraham di waktu yang tepat, di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Ya. Waktunya kapan? Akan ada waktunya. Sekalipun mustahil, sekalipun Abraham dan Sarah secara manusia sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk memiliki keturunan, Tuhan bisa memperbaharui mereka menjadi muda kembali. Itu yang terjadi kan? Karena apa? Dia Tuhan atas ruang dan waktu. Berarti bagian kita adalah percaya saja. Di sini percaya saja bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan akan menuntun kita. Tapi bukan berdasarkan rekaan kita. Percaya saja. Banyak yang mereka lakukan, banyak yang mereka bisa bincangkan. Daripada bicara tentang tua, kita sudah tidak punya kesempatan, kenapa kita tidak pegang janji Tuhan? Maksud saya, seseorang kalau memisahkan firman Tuhan dan pribadinya, sepertinya bermasalah. Amin. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang bukan bankir, yang secara keuangan tidak mempunyai sumber daya yang cukup, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang kaya raya, yang kita tahu bahwa dia biasa-biasa saja, lalu menjanjikan kita untuk memberikan kita uang yang cukup banyak, misalnya sekian ratus juta. Tapi kita tahu kemungkinan besar orang tersebut kemungkinan tidak punya uang sejumlah itu. Sekalipun dia mengatakan, "Hey, saya berikan kamu sekian ratus juta." Apakah kita percaya? Kenapa kita tidak percaya? Karena melihat, nah itulah maksud saya. Amin. Berarti kepercayaan kita, memang kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tapi ingat, fokus kita adalah kepada si pemilik firman, pribadinya. Karena firmannya adalah pribadinya. Pribadinya kita lihat, kalau Allah Bapa ini begitu mengasihi kita, sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus rela mati buat kita di atas kayu salib. Dengan melihat pribadi Allah sebagai pribadi yang penuh kasih. Dalam segala keterbatasan kita, harusnya kita percaya omongannya. Pada waktu dikatakan, serahkan khawatirmu kepadaku. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Serahkan seluruh pergumulanmu, serahkan hidupmu, maka aku akan memelihara kamu. Serahkan seluruh peperanganmu, aku yang berperang ganti engkau. Karena kita tahu pribadi Allah yang seperti itu. Kita percaya pribadinya, harusnya kita tidak ada masalah untuk berpegang pada janji dan perkataannya. Nah, mari kita lihat yang kita baca tadi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Menariknya di sini adalah bahwa pada ayat ini diberikan dua contoh. Yaitu pada Yakobus 2 pasal 21 dikatakan begini.
ayat 21, Yakobus 2 ayat 21, bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Mungkin kita teringat cerita ini. Dalam Kejadian, mungkin Kejadian pasal 22, iman Abraham diuji. Di sana Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak, kepada Allah. Persembahkan di sini adalah dalam pengertian dijadikan korban bakaran. Berarti anaknya ini mati. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Sekalipun Abraham hidup di zaman hukum Taurat belum diberikan kepada manusia, karena pada waktu itu keturunan Abraham, yaitu Israel, belum ada. Jadi belum ada hukum Taurat. Walaupun belum ada hukum Taurat, bukankah Tuhan yang sama, Tuhan yang memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, di mana salah satunya hukum tersebut berbunyi, jangan membunuh. Berarti, walaupun belum ada hukum Taurat, Allah yang kudus, yang benar, pasti tidak mengizinkan kita membunuh. Amin. Nah, Allah yang sama, yang kemudian hari memberikan hukum kepada orang Israel untuk berkata, jangan membunuh, harusnya lucu kalau mengizinkan Abraham membunuh anaknya. Maksud saya begini, memang ini ujian, tapi kalau ini sebuah perintah, apakah perintah ini perintah yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Seorang bapak membunuh anaknya? Tentu tidak. Betul? Ya, maksud saya dari hukum Tuhan. Berarti di sini perintah bahwa kerelaan Abraham untuk mempersembahkan anaknya, sekalipun dikatakan di sini adalah Abraham dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, bisa saya katakan begini, tindakan Abraham mempersembahkan anaknya Ishak adalah respon karena percaya kepada Allah. Karena dia mempercayai Allah. Jadi, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dengan ajaib, Alkitab berkata, di pasal ayat 23, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat yang dikutip ini bukanlah ayat yang sama pernyataan Allah kepada Abraham pada waktu dia menyerahkan membawa anaknya ke gunung untuk dipersembahkan. Pernyataan ini ada pernyataan pada waktu Allah memperlihatkan kepada Abraham janji tentang keturunannya dengan menyuruh dia menghitung bintang-bintang di langit. Itu jauh sebelum Ishak lahir. Apa yang Alkitab ingin katakan? Bahwa perbuatan Abraham didasari oleh iman percayanya jauh sebelum dia mengorbankan anaknya. Berarti Abraham berani mengorbankan anaknya, memperlihatkan imannya dan perbuatan karena kepercayaannya kepada Allah. Ini diperteguh di dalam Ibrani 11. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11. Di dalam saksi-saksi iman. Dalam saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa
membangkitkan orang sekalipun di antara orang mati. Dari sana ia seakan-akan menerimanya kembali. Jadi perbuatan Abraham ini didasari oleh keyakinannya, kepercayaannya pada pribadi Allah. Karena Allah kan sudah janji, dia bilang, bahwa anakku ini yang akan menjadi keturunan, yang akan melahirkan bangsa-bangsa. Jadi kalau saya persembahkan dia saat ini, dia Allah yang sangat baik, yang setelah berjanji tidak akan ingkari. Jadi dia berpikir seperti ini, saya persembahkan saja. Toh kalau setelah anak saya mati, Allah sanggup bangkitkan dia. Pikirkan ini. Pikirkan ini. Jadi imannya ada respon kepercayaan Abraham terhadap Allah. Amin. Padahal apakah perbuatannya dibenarkan? Tidak, karena membunuh anak. Tapi perbuatannya memperlihatkan imannya. Jadi sangat mustahil kalau ada orang percaya, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, yang mendengar perkataan bahwa percaya saja, tapi tidak berbuat apa-apa. Justru pada saat kita percaya saja, kita akan dituntun oleh Allah. Siang dan malam, dalam setiap situasi. Nah, contoh kedua. Dikatakan di dalam Yakobus 2 yang barusan kita baca, tentang seorang yang bernama Rahab. Di dalam Yakobus 2 ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya itu, lalu menolong mereka lolos melalui pintu lain, jalan lain. Dan cerita ini adalah bahwa pada saat Yosua yang memimpin orang Israel memasuki kota Yeriko, dia mengirim 2 orang pengintai untuk mengintai, mengamati kota tersebut. Nah, mereka masuk, ternyata ketahuan. Setelah ketahuan, mereka lari. Dan mereka masuk ke dalam rumah seorang pelacur yang bernama Rahab. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Perbuatannya ini yang dibicarakan. Rahab ternyata menyembunyikan mereka di loteng rumahnya. Pada saat prajurit-prajurit dari kota Yeriko datang mencari, datang menggeledah, termasuk menggeledah rumahnya, dia berkata seperti ini. Bahwa pada saat dia ditanya, apakah ada 2 orang pengintai masuk ke rumahmu? Dia bilang, tidak ada. Ini lebih kurang percakapannya seperti ini. Dia bilang, saya lihat mereka sudah lari melalui jalan yang ini. Dia menunjukkan kepada arah yang salah. Padahal dia sementara menyembunyikan kedua pengintai tersebut di dalam rumahnya. Apakah tindakan Rahab tersebut bisa digolongkan sebagai bohong? Dia berbohong. Sekali lagi, nah kalau Rahab sudah jelas, ya. Ini kalau kita mau mengatakan apakah berbohong itu dosa, sudah jelas Israel sudah menerima hukum Taurat. Walaupun Rahab bukan orang Israel, maksud saya, berarti kita sudah mengetahui pada masa itu Tuhan telah memberikan salah satu perintah dari hukum Taurat, yaitu 10 hukum yang dikatakan, jangan bersaksi dusta. Amin. Kalau kita katakan, ini kan bohongnya Rahab bukan kepada Allah. Bohongnya Rahab itu kan untuk menyelamatkan umat pilihan Allah. Pertanyaan saya, apakah hanya karena ini pekerjaan Tuhan, ini untuk menyelamatkan jiwa orang, menyelamatkan sesama, kita boleh berbohong? Apakah Alkitab memberikan perbedaan antara bohong yang berdosa dan bohong yang tidak berdosa? Jelas tidak. Hukum Taurat hanya mengatakan jangan bersaksi dusta, jangan berbohong.
Padahal saksi, dia melihat mereka, dia sembunyikan. Dia tidak melihat mereka pergi ke tempat yang jalan yang lain. Berarti dia berbohong. Maksud saya begini, kalau di dalam dua cerita ini, baik Abraham maupun Rahab, kalau dikatakan pada hakikatnya iman tanpa perbuatan, artinya iman dan perbuatan adalah sebuah kesepadanan yang berkesesuaian sama-sama benar, di sini tidak terlihat. Iman yang kita bicarakan adalah iman kepada pribadinya. Perbuatannya, kalau mau dinilai berdasarkan salah atau benar, jelas salah. Amin. Secara perbuatan dia salah. Tapi perbuatan tersebut sekalipun salah, memperlihatkan iman daripada kedua orang tersebut. Bukankah kita harusnya bersuka cita karena hal tersebut? Pada saat kita sakit. Ya. Kalau kita hanya berpegang pada perkataan Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Berarti harusnya orang percaya, kalau sakit, percaya saja. Tuhan pasti sembuhkan. Apakah kita boleh ke dokter? Apakah kita boleh minum obat? Nah, ini akan jadi masalah. Amin. Jadi kalau anak-anak Tuhan, saudara dan saya, pada saat kita pergi ke dokter, mungkin tingkatan iman kita adalah yang terendah. Mungkin ini perbuatan bukanlah sesuatu yang Tuhan kehendaki secara janjinya. Tapi pada saat kita ke dokter, kita berdoa. Tuhan, ya lewat saya pergi ke dokter, lewat suntikan, lewat obat yang saya minum, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Apakah itu bukan iman percaya kita? Perbuatan kita ke dokter, kalau terlepas dari pribadinya, ini masalah. Paham maksud saya? Karena orang-orang bukan orang Kristen pun pergi ke dokter. Lalu bedanya dengan kita di mana? Bedanya dengan kita adalah pada saat kita ke dokter, kita melihat itu sebagai sebuah media, sebagai sebuah jalan untuk kita menerima terobosan kesembuhan yang kita mintakan sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, lihat tumpangan tangan hamba Tuhan, saya sembuh. Tapi damai sejahtera sukacita, cuman pada saat kita sakit ada dorongan dalam diri kita untuk pergi ke dokter. Katakanlah itu rekaan kita sendiri, tapi kita percaya kepada Dia. Sekali lagi ya, kita percaya kepada Dia. Tuhan juga akan menuntun kita. Tuhan juga akan menuntun kita. Tuhan mungkin tidak menghendaki kita ke dokter, Dia ingin menyembuhkan kita secara supranatural, tapi karena kita berpikir, kita punya pengalaman, karena nasihat dari teman-teman, kita pergi ke dokter. Sebab Tuhan, saya akan memeriksakan diri saya, Tuhan memberkati dokternya, Tuhan memberkati hasil pemeriksaan, Tuhan memberkati obat yang saya minum. Dengan saat saya minum, saya disembuhkan. Tuhan bekerja. Kenapa saya bisa pastikan seperti itu? Kalau tidak demikian, maka gagallah semua rancangan yang telah Tuhan tetapkan kepada Abraham. Karena dia sudah salah. Tindakannya telah membatalkan seluruh rancangan Tuhan tentang keturunannya dengan mengawini Hagar, dengan melahirkan Ismail, semuanya harusnya berantakan. Amin. Tapi Tuhan tetap setia. Karena apa? Karena Abraham percaya kepada pribadinya, sekalipun tidak berpegang teguh pada perkataannya. Benar? Benar enggak? Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati.
Di sini saya mengatakan bukan berarti kita melanggar perintah Tuhan, toh kita tetap akan diberkati. Saya tidak mengatakan perkataan seperti itu. Terkadang inilah kehidupan kita. Pada saat Tuhan mengatakan percaya saja, kita terdorong, tergelitik hati kita untuk mengambil andil. Berpikir, sebetulnya Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan, untuk menggenapkan janji Tuhan dalam diri kita, apa yang harus aku perbuat? Kita jarang berani tinggal tenang. Padahal ada firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan berdoa, itulah terletak kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan tahu seberapa besar masalah kita, Dia punya sumber daya semuanya. Dia punya segala kuasa untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Dan Dia pasti mau. Kenapa Dia mau? Karena Allah ada Allah yang kasih. Bapa yang mengasihi kita. Buktinya apa? Dia mengirimkan anak tunggalnya mati di atas kayu salib buat kita. Kalau anak terkasihnya saja Dia berikan kepada kita, masa sih kita tidak bisa mempercayai Dia akan menyembuhkan sakit kita. Dia akan memberkati usaha kita. Ini iman yang sederhana. Dalam hal ini, saya tidak pernah mengajarkan bahwa percaya saja tidak memiliki perbuatan apa-apa, menunggu saja, no. Percaya saja adalah kehidupan kita yang dipimpin oleh Tuhan. Kalau di bawah hukum Taurat, kita berpikir keras bagaimana kita mewujudkan segala sesuatunya. Kita berpikir keras, kita berusaha keras. Tapi saat kita hidup di bawah kasih karunia, kita memberikan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Amin. Dia menuntun kita dari dalam. Pada saat kita ingin memulai bisnis kita ingin memulai sebuah apapun yang kita ingin kita lakukan, kita boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tuntun aku. Apa yang aku harus perbuat? Apakah itu di bawah hukum Taurat karena menonjolkan perbuatan? Tidak. Kita sementara meminta Tuhan menuntun kita. Karena itulah rancangan awal manusia. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menaruh rancangannya, tuntunnya dalam diri kita. Sehingga manusia di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa, bisa berkuasa atas bumi ini. Karena Tuhan menuntun dari dalam. Hukum Taurat tentang rekaan kita, usaha kita, berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Tidak Tuhan, bukan Tuhan menjadi senter pusatnya. Amin. Jadi bisa dipastikan kalau saudara dan saya, kita ada orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, memberikan diri dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan sangat aktif. Sering saya katakan seperti ini. Bagaimana seorang pedagang di pasar yang tiap pagi menjajakan dagangannya di sebuah pasar. Dia adalah anak Tuhan yang sangat mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan hari ini, tiap hari, menyediakan berkat-berkat terbaik dalam usaha dan pekerjaannya. Boleh enggak saya bilang seperti ini? Pada pagi hari, dia dengan bersemangat bangun pagi, mau cepat-cepat buka tokonya. Benar enggak? Betul? Kenapa? Dia tahu bahwa Tuhan menyertai usahanya. Dia cepat-cepat buka toko, bukan takut kalah bersaing, bukan ingin mendahului kompetitornya, tapi karena sebuah antusias, karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia tidak sabar mau lihat Tuhan kejutan apa hari ini. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang mungkin katakanlah resesi, dia tetap semangat. Karena pengharapannya, imannya,
tertuju kepada pribadi yang mengasihi dia. Perbuatannya adalah respon tidak sadar akan kepercayaan dia kepada Tuhan. Amin. Seorang pelajar, mahasiswa, yang tahu Tuhan menyertai setiap langkahnya, menyertai dia dalam pendidikannya, bukankah dia akan melakukan hal yang sama? Ujian, kok yang lain, wah, mungkin kasak kusuk, ketakutan, bimbang, segala macam. Dia tenang. Dia berdoa, dia minta tuntunan Tuhan, Tuhan, tuntun aku, saya akan menghadapi ujian, tuntun aku supaya apa yang diperhadapkan kepadaku pada saat aku nanti menyelesaikan soal-soal ujian, aku mampu menjawab. Bisa enggak Tuhan menuntun si pelajar, si mahasiswa tersebut, pada saat dia belajar, dia tepat mempelajari materi-materi yang besok akan diujikan. Bisa enggak? Bisa enggak Tuhan membukakan, memberikan dia hikmat, membukakan kepadanya rahasia pengetahuan, sehingga apapun yang dosen pernah ajarkan kepadanya, secara supranatural, dia kuasai. Bisa tidak? Kalau itu yang terjadi, apakah bermasalah bagi si pelajar atau si mahasiswa dalam menghadapi ujian? Tentu tidak. Amin. Pada saat kita menghadapi persoalan, katalah tantangan yang rumah tangga, hubungan antar pasangan, hubungan antar anggota keluarga, kita mempercayai Tuhan mau dan mampu. Iman adalah percaya Tuhan mau dan mampu. Banyak orang percaya bahwa Tuhan itu mampu, hampir semua. Amin. Hampir semua kita percaya Tuhan itu mampu karena dia berkuasa. Tapi mungkin banyak yang ragu-ragu, apakah dia mau memulihkan aku, melakukan sesuatu untuk aku, tanpa aku berbuat apa-apa. Betul? Nah, kalau kita hanya tahu Tuhan mampu dan agak kurang percaya Tuhan mau, barangkali lebih besar kemungkinan kita akan tergelitik untuk mengusahakan, membantu Tuhan mewujudkan janji-janji tersebut dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan mampu dan Tuhan mau, harusnya tidak ada masalah. Kita bisa tinggal tenang, menanti-nantikan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ayat ini didahului dari perkataan teruna-teruna, angkatan muda, anak-anak muda berjalan maupun berlari, dan mereka akan menjadi letih lesu, mereka akan capek. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, sepertinya kekuatannya terus diperbaharui. Berarti pada saat kita menghadapi masalah, termasuk dalam masalah rumah tangga, yang kelihatannya mustahil untuk dipulihkan, tapi pada saat kita menaruh pengharapan sama Tuhan, percaya kepada pribadinya, sekalipun sulit, kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Sering saya katakan seperti ini. Masalah yang kita lihat itu adalah sebuah kenyataan, tapi bukan kebenaran. Apa maksudnya bukan kebenaran? Bukankah itu nyata? Ya, itu nyata. Kebenaran adalah apa yang kita harapkan. Kristus Yesus ada kebenaran kita.
Artinya, dalam Kristus Yesus, apa yang kita harapkan dalam situasi yang buruk itu, pemulihannya, segala sesuatu yang baik kita harapkan, di dalam kebenaran dalam Kristus Yesus, kenyataan bisa berubah. Amin. Tergantung apa yang kita percayai. So, kita yakin Tuhan akan merubah keadaan tersebut akan berubah. Ini tidak lagi tergantung kita. Tapi apakah saya tidak perlu pada posisi benar, saya tidak perlu harus melakukan sesuatu dengan benar, baru Tuhan memberkati? Masalahnya adalah, dalam iman Kristen, semua sudah diselesaikan. Kita telah dalam posisi orang benar untuk menerima berkat sebagai anak-anak Allah. Dan segala sesuatu kita terima di dalam kebenaran anaknya. Apapun yang kita minta, Allah Bapa di sorga, dan penekanan saya, harus lakukan. Karena kepercayaan kita dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam hal ini, apapun posisi kita, kalau keberhasilan kita keluar dari krisis tergantung daya tahan kita, bukankah dalam menghadapi permasalahan hidup kita naik turun? Amin. Ya, kadang-kadang kuat, kadang-kadang kita juga kalah. Toh pada akhirnya, Alkitab berkata, toh pada akhirnya, kalau kita tetap berpegang teguh pada pengharapan, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, malam hari ini, kita berbicara tentang perbuatan kita adalah respon dari iman kita kepada pribadi Tuhan. Karena kita mempercayai pribadinya, kita mempercayai perkataannya. Amin. Memang, kalau perkataan, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah perkataan, rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita. Jadi ini perkataan Tuhan, rancangan Tuhan terhadap diri kita. Amin. Tapi pada saat kita berhadapan dengan Tuhan dari sisi kita tidak bisa mempercayai pribadinya sebelum kita melihat perbuatannya. Betul tidak? Kita mau membaca berapa banyak manusia hidup dari firman, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah kita percaya? Kita perlu melihat. Amin. Melihat apa? Perbuatan Tuhan dalam hidup kita, lalu kita mempercayai pribadinya. Begitu kita melihat perbuatannya ajaib, mempercayai pribadinya, selanjutnya akan mudah bagi kita untuk mengikuti firman-Nya. Makin banyak kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, makin tenggelam kita dalam ketaatan akan firman-Nya. Benar nggak? Ini dua hal yang berbeda. Antara pandangan Tuhan, bahwa manusia, rancangan Tuhan, bahwa kita hidup. Dan setiap firman yang keluar dari mulutnya, itu yang menuntun hidup kita. Tapi kita tidak bisa mengikuti firman-Nya, kalau kita tidak mengenal pribadinya. Kita tidak bisa mengenal pribadinya, dan agak sulit mengenal pribadinya, kalau kita belum merasakan kebaikannya. Hanya mendengarkan khotbah bahwa percayalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik, ya dan amin. Mungkin mulut kita mengatakan ya dan amin. Tapi dalam kehidupan sehari-hari apakah gampang? Tidak. Tapi karena perbuatan-perbuatannya ajaib yang menolong kita, menyertai kita, kita belajar. Amin. Sering saya berikan perumpamaan dari kisah Abraham. Pada saat dia dipanggil dari Ur Kasdim, dia singgah menetap sementara di tanah Haran,
baru kemudian melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Setiba di tanah Kanaan, Alkitab berkata bahwa di sana terjadi musim kelaparan. Di tanah Kanaan terjadi musim kelaparan. Karena terjadi kelaparan, Abraham sekalipun sudah menerima janji Tuhan bahwa dia akan memiliki tanah Kanaan, dia menyingkir ke Mesir. Betul? Alasan dia pergi ke Mesir karena di tanah Kanaan sementara terjadi kelaparan. Berarti dia ke sana mencari makanan. Apakah Tuhan tidak mampu, tidak sanggup memberkati Abraham dengan makanan? Pasti mampu. Dari sisi Tuhan. Tapi apakah Abraham cukup percaya dalam situasi seperti itu? Jelas tidak. Kalau dia percaya pada janji Tuhan akan memberkati dia di tanah Kanaan, dia tidak akan pergi ke Mesir. Amin. Benar? Perbuatannya salah atau benar? Salah dengan pergi ke Mesir. Tapi ingat, dalam perbuatan yang salah ini, orang yang salah ini, ada orang yang telah dimateraikan Tuhan menjadi miliknya jauh sebelum dia pergi ke Mesir. Tuhan telah menetapkan Abraham sebagai umatnya, orang pilihannya. Dia pergi ke Mesir. Jelas, di situ dia mencari makanan. Nah, karena ketidaktaatan, satu dosa biasanya melahirkan dosa yang lain. Satu kebohongan melahirkan kebohongan yang lain. Satu kesalahan menghasilkan satu kesalahan yang lain. Sampai kita berserah kembali kepada Tuhan, ini terputus. Dia lari karena ketidakpercayaan, karena ketakutan akan persediaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Sampai di Mesir, apa yang dia lakukan? Dia berbohong lagi tentang istrinya. Ya, ingat ya. Lalu ketemu dengan seorang raja Mesir. Pada saat bertemu dengan raja Mesir, Abraham takut dibunuh karena istrinya. Berarti dia melihat, menetapkan raja Mesir adalah seseorang yang sangat kejam. Lalu tiba-tiba ketahuan bahwa si Abraham berbohong. Secara ukuran manusia, apakah semudah itu Firaun mengampuni Abraham? Harusnya tidak. Amin. Tapi kalau sampai Firaun tidak bisa berbuat apa-apa, malah dikasih dengan tulah, semuanya terjangkiti bisul-bisul, karena rencana Firaun untuk mengambil istri Abraham, berarti di situ ada campur tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan turut campur tangan membuat Firaun gagal mengambil Sarah sebagai istrinya, berarti seharusnya campur tangan Tuhan juga yang membuat Firaun bermurah hati, memberikan makanan, harta, emas perak, berikut apa? Kambing domba dengan budak laki-laki dan perempuan kepada Abraham. Sekalipun atas nama cinta, atas keinginannya untuk memiliki Sarah. Toh bisa saja dia bunuh Abraham, selesai masalahnya. Bisa saja dia ambil saja si Sarah. Abraham seorang diri. Dia mau apa? Tidak bisa berbuat apa-apa juga. Kalau langkah ini dia ambil. Firaun berkuasa di tempatnya sendiri. Tapi ternyata tidak. Oh, Alkitab memang tidak diceritakan Allah membuat Firaun bermurah hati. Tapi jelas bahwa Firaun memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abraham. Terlepas apapun alasannya. Katakanlah kalau memang ini tidak ada campur tangan Tuhan. Setelah ketahuan
bahwa Abraham berbohong, dia bisa mengambil kembali, tapi itu tidak terjadi. Berarti kegemparan, rasa takut yang sifatnya supranatural kepada Abraham dibuat Tuhan menghinggapi seluruh orang Mesir termasuk Raja Mesir. Pada Abraham sendiri ketakutan. Amin. Apa yang ingin saya sampaikan? Di satu sisi, Abraham percaya kepada pribadi Tuhan. Di satu sisi, Tuhan yang dipercaya Abraham berjanji akan memberkati dia. Yang menyuruh dia ke tanah Kanaan. Secara sederhana, kalau secara alami kita bisa mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan secara alami, harusnya Abraham tidak akan pergi ke tanah Mesir, karena dia akan sepenuhnya percaya kepada janjinya Allah. Tapi kenyataan bahwa ini kelaparan, dia sampai di Mesir. Tuhan tahu apa yang menyebabkan Abraham meninggalkan tanah Kanaan, tanah yang diberkati, yang dijanjikan diberkati, lalu ke Mesir, karena takut lapar. Sampai di Mesir, saya mempercayai ini. Tangan Tuhanlah yang membuat Firaun bermurah hati sehingga memberkati Abraham. Dan Abraham tahu, sadar bahwa ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Karena dia akan melihat secara logika, ini raja yang berkuasa. Saya sama istri saya saja. Saya sudah berbohong. Malah dia takut sama saya. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Engkau di balik semuanya ini Tuhan, saya sudah celaka. Karena dia orang percaya. Di mana dalam peristiwa ini bisa saya katakan, apa yang menjadi ketakutan Abraham, apa yang menjadi keraguan Abraham, dijawab Tuhan. Amin. Dia takut lapar, Tuhan berkati dia dengan segala kelimpahan. Sehingga pada saat misalnya lain waktu, di lain kesempatan, jikalau Abraham mengalami peristiwa yang sama, kekurangan makan atau kekurangan sesuatu, bisa enggak dia belajar dari peristiwa tersebut? Belajar di sini belajar hubungannya dengan Tuhan, bukan belajar perbuatan, belajar mengenal pribadi. Bahwa di dalam masa kesukaran, masa kelaparan, Tuhan memberkati aku. Imannya bertumbuh tidak? Berarti di lain waktu, pada waktu dia mengalami kesukaran, bukankah lebih mudah bagi Abraham untuk mempercayai perkataan Tuhan? Bukankah lebih mudah bagi Abraham untuk mengikuti Tuhan? Amin. Begitulah cara Tuhan menuntun kita. Sehingga singkat cerita, anaknya Ishak setelah dewasa juga mengalami hal yang serupa. Terjadi kelaparan di tanah Filistin. Saya percaya Abraham pasti menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kepada kehidupannya. Pasti Abraham bercerita seperti ini. Dulu papa berangkat dari negeri nenek moyang kita dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tuhan Allah yang kita percayai memberkati kita. Ada satu kali, papa mengalami kekurangan dalam hal makan minum. Papa tidak tinggal diam. Papa berusaha dan papa punya kekuatan untuk mencukupkan kebutuhan papa. Justru papa dipermalukan di tanah Mesir karena tertangkap berbohong. Ya, perbuatan dosa tetap ada konsekuensinya. Abraham tapi tidak kehilangan keselamatan sebagai anak Allah. Tapi dia dipermalukan. Konsekuensi kan? Papa dipermalukan. Tapi satu hal yang papa pelajari, apapun yang menjadi kekhawatiran kita,
apapun yang menjadi ketakutan kita, kebimbangan, keraguan kita, percaya saja nak kepada Tuhan. Dia akan memberkati engkau. Pegang itu kuat-kuat. Yakin bahwa Ishak diajari oleh Abraham tentang hal-hal tersebut. Setidak-tidaknya diceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dia alami kepada anaknya. Sehingga pada saat Ishak di negeri Filistin mengalami peristiwa yang sama, di mana terjadi masa kelaparan di negeri Filistin, Tuhan langsung berbicara, jangan kamu kembali ke Mesir. Sebelum Ishak kembali ke Mesir, Allah sudah bilang kepada dia, jangan kembali ke Mesir. Ini perintah kan? Kenapa perintah ini lebih mudah dilaksanakan oleh Ishak? Karena dia sudah mendengar tentang perbuatan Allah kepada bapaknya. Amin. Dia percaya. Makanya dia bertahan. Hasilnya apa? Di saat orang Filistin menabur, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena dia adalah umat pilihan Allah. Umatnya yang telah diselamatkan. Dia menerima hasil panen 100 kali lipat. Bukankah ini ajaib? Satu peristiwa, mungkin tentang makan minum. Selanjutnya dalam kehidupan daripada Ishak, dia mengawini istrinya yang juga ternyata mandul. Ribka mandul? Betul? Ribka mandul? Apa yang terjadi? Peristiwa terulang. Maksud saya adalah, bukankah di sini perbuatan yang didasari oleh pemikiran kita tanpa tuntunan Tuhan justru akan dalam tanda kutip merusak rancangan Tuhan dalam hidup kita. Membuat rancangan terbaiknya, saya tidak katakan gagal, tapi bisa jadi tertunda. Masa-masa sulit kita, masa-masa pergumulan kita bisa jadi lebih panjang. Janji Tuhan yang harusnya tergenapi dalam hidup kita menjadi lebih lama. Amin. Beda dalam kita percaya saja. Tunggu tuntunan Tuhan. Sekalipun bagi kebanyakan orang ini tidak masuk akal. Tapi ternyata berdasarkan cerita-cerita Alkitab, justru ini menolong. Pemulihan lebih cepat terjadi. Amin. Ada kisah lain, di mana kita melihat Abraham bertemu dengan seorang raja yang lain, Raja Ahimelek. Dalam hal ini dia bukan lagi ketakutan tentang makan minum, tapi mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Dia merasa dia orang asing di negeri tersebut, berhadapan dengan raja yang besar. Sehingga dia merasa, ya jangan-jangan raja ini cari masalah dengan saya, bisa jadi istri saya ini dijadikan alasan. Dia ingin rebut istri saya dari saya, dan dia akan jadikan itu sebagai alasan untuk membunuh saya. Jadi dia takut, dia suruh istrinya berbohong lagi. Sekarang, lihat ya, ketakutan, kebimbangan, keraguan biasanya menghasilkan justru ketidaktaatan. Ya, kalau lebih jelas lagi, menghasilkan dosa. Amin. Karena Alkitab di bagian lain mengatakan dalam ketakutan mengandung penghukuman karena melahirkan dosa. Dia minta Sarah berbohong bahwa jangan katakan kamu istriku. Ada yang mengatakan sebetulnya dia
tidak berbohong bahwa betul mereka kawin sebagai sesama saudara. Konteksnya ada dia berbohong, Sarah bukan istrinya. Jangan kita putar bahwa perkataan bahwa dia saudaraku. Ini adalah seseorang yang kebetulan mengawini saudaranya. Tapi Sarah posisi pada waktu bersama dengan Abraham bukan saudaranya. Dia adalah istrinya. Betul ya? Poinnya adalah dia ada istrinya. Istrinya, posisi sebagai istrinya ini yang dibohongi oleh Abraham. Karena apa? Takut jiwanya terancam. Singkat cerita, Allah lewat mimpi memperlihatkan kepada Raja Ahimelek siapa Abraham itu. Dia bilang, dia seorang nabi. Nabi dari Allah yang Maha Tinggi. Itu membuat Ahimelek merasa, wow, kecil di hadapan Abraham. Ternyata dia ini orang besar. Nabi Allah. Dia gemetaran. Lihat, dalam pandangan Abraham, dirinya kecil dibandingkan dengan Raja Ahimelek. Dia takut. Tapi Allah yang mengetahui isi hati Abraham, ketakutannya, kebimbangannya, keraguannya, dan menghadapi Ahimelek, Allah justru membalikkan keadaan. Membuat ketakutan, kebimbangan, keraguan Abraham menjadi kepercayaan yang ditujukan kepada pribadi Allah. Lihat ini. Hebatnya Tuhan. Memakai perbuatannya untuk mengarahkan kita kepada pribadinya. Karena kalau tidak ada cara seperti itu, sulit bagi kita untuk mengikuti perintahnya. Amin. Karena mengikuti perintah Allah didahului dengan kesediaan kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, mempercayai Allah. Bagaimana kita mau mengikuti perintah seseorang yang kita tidak percayai? Tentu sulit. Betul? Ketakutan. Akhirnya pada waktu bangun, singkat cerita, Ahimelek mengatakan, kenapa engkau membohongi kami, segala macam. Lalu diberikan hadiah lagi. Lalu Tuhan berkata kepada sang raja, kamu minta nabiku ini, utusanku ini, berdoa. Ini jelas-jelas ini. Bagaimana perasaannya seorang raja? Sekalipun dia dapat mimpi bahwa orang yang dihadapannya adalah nabi. Tapi bagi dia melihat nabi ini ada nabi yang berbohong. Amin. Mungkin kalau posisi kita juga, kita bisa protes sama Tuhan. Tuhan, nggak bisa kirim nabi yang lebih kudus. Oh, kenapa harus kirim nabi yang sudah ketahuan membohongi saya, Tuhan? Setelah membohongi saya harus minta dia berdoa untuk pemulihan rumah tangga saya. Saya kira katakan Ahimelek mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, itu karena terpaksa. Bisa dikatakan seperti itu ya. Karena terpaksa. Karena takut sama Tuhan. Mungkin juga dia bilang, ya campur aduklah perasaannya. Ini orang yang barusan membohongi saya. Sekarang Tuhan bilang, lewat mulut, lewat doanya, keadaan saya dipulihkan, tidak masuk akal. Apakah kalau kita tahu ada hamba Tuhan yang berbohong segala macam, kita akan undang untuk berdoa bagi kita? Saya rasa kalau dikasih pilihan ke 100 orang di antara kita, tidak ada seorang pun yang mau. Tapi ternyata itulah. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mengabaikan dosa. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan. Semua sudah selesai. Pada saat Abraham mengakui Tuhan,
penebusan telah terjadi. Tuhan sudah tahu secara manusia, secara alami, kalau pemberkatan kita berdasarkan karena ketaatan kita, kemampuan kita mengikuti firman Tuhan secara penuh dan tanpa cacat dan celah, hidup kita bermasalah selama kita di dunia ini. Sekalipun ada seseorang mengatakan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh, menurut saya ada waktunya dia akan jatuh. Karena ada situasi-situasi tertentu, dagingnya akan muncul kembali. Amin. Karena ini sebuah proses. Dan Tuhan tahu satu-satunya cara bahwa manusia bisa lebih sepenuh hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ada Tuhan merancangkan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan gagah perkasa di dalam segala kelemahan manusia. Dalam ketakutan dan kebimbangan, Tuhan memperlihatkan keselamatannya. Tuhan memperlihatkan jalan keluarnya. Sehingga pada kesempatan yang akan datang, manusia tersebut mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin rumit, pelik. Setidak-tidaknya, dia pernah punya pengalaman. Punya pengalaman bukan dalam perbuatan. Justru dalam perbuatan sudah terlihat tidak membantu. Tapi perbuatan mempercayai Allah. Pada saat dia mempercayai Allah, percayalah. Allah pasti bisa menuntun kita. Amin. Ini kerja Allah. Tanpa mengecilkan perbuatan. Tapi apapun itu, yang lebih terpenting adalah kita percaya bahwa sebagai umat Tuhan, kita dikasihi, kita berkenan. Kita tak bercacat bercela di dalam Kristus Yesus. Amin. Pelajari Alkitab dengan benar. Kenali Allah. Dengarkan banyak-banyak kesaksian. Baca Alkitab. Bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya, anak-anaknya, setiap orang yang dipanggil. Perhatikan dari sisi Allah. Pelajari dari sisi Allah. Jangan sekedar memfokuskan untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh para tokoh iman tersebut. Tapi pelajari bagaimana hati Allah. Kalau dalam situasi mereka, Tuhan bisa turun tangan menyelamatkan dan meneguhkan mereka. Harusnya Tuhan yang sama juga tidak punya masalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Perbuatan kita adalah respon. Apapun bentuknya itu, percayalah, Tuhan menghargai. Jangan merasa terintimidasi, harus berusaha mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Secara perlahan dan pasti, kita pasti akan mengerti kehendak Tuhan. Semakin kita menikmati kasih Tuhan, semakin kita tenggelam di dalam kehendak Tuhan. Semakin kita mengerti hatinya. Amin. Karena ini rancangan Tuhan. Oke. Ini pembahasan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk pengajaran-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau ada untuk setiap kami. Engkau memperlihatkan kasih-Mu dalam setiap situasi kami. Rancangan damai sejahtera, pertolongan yang tepat pada waktunya. Engkau menempatkan kami di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Karena Engkau Tuhan atas segala sesuatu. Kami percaya Engkau akan menolong kami, memberkati kami, menjaga kami. Dan memperlihatkan keselamatan yang sempurna daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Yang mendengarkan, mengikuti pengajaran ini. Terjadi atas hidup kami. Seperti yang Engkau janjikan dalam firman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.